Dinasti Umayyah atau yang sering disebut juga Islamic Golden Age atau masa kemasan Islam. Dinasti Umayyah memiliki kekuasaan yang sangat luas, meliputi 3 benua antara lain Asia, Afrika, dan Eropa. Selain itu juga dalam hal ilmu pengetahuan, mulai dari tafsir dan hadis, fikih dan qiraat, kedokteran dan kimia, sejarah dan geografi, serta matematika dan astronomi. Namun, bagaimana dinasti sebesar itu bisa hancur? Ya, di video kali ini gue akan membahas dengan singkat bagaimana kehancuran dinasti Umayyah dan revolusi dinasti Abbasiyah. Di sini gue mulai dari masa Umar II. Setelah berakhirnya masa Sulaiman bin Abdul Malik, dia memilih Umar bin Abdul Aziz sebagai penggantinya dan menjabat pada tahun 717 Masehi. Setelah kerugian besar dalam penyerangan terhadap Konstantinopel, Umar menarik kembali pasukan Arab di garis depan perang kekhalifahan. Untuk mempertahankan pengawasan yang lebih kuat di provinsi-provinsi, Umar memberhentikan semua gubernur pendahulunya dan semua orang baru yang lebih kompeten ditunjuk. Dan untuk tujuan itu, pemerintah Raja Muda di Irak dan Timur yang besar harus dibubarkan. Untuk kebijakan Umar yang paling signifikan ialah melibatkan reformasi fiskal untuk menyamaratakan status orang Arab dan non-Arab. Selain itu, ia juga menghapus jizyah, pajak pungutan suara pada mawali. Sampai sekarang, jizyah yang secara tradisional diperuntukkan bagi mayoritas non-Muslim di kekhalifahan terus dikenakan pada orang non-Arab yang masuk Islam. Sementara semua orang muslim yang mengelola tanah hasil taklukan diwajibkan membayar kharaj, yaitu pajak tanah. Bersama dengan itu, Umar mengintensifkan dorongan islamisasi para pendahulu Marwanidnya, memperlakukan langkah-langkah untuk membedakan muslim dari non-muslim dan meresmikan ikonoklasme Islam. Setelah kematian Umar II, Yazid II naik menjadi khalifah pada tahun 720. Tidak lama setelah itu, pemberontakan massa lainnya terhadap kekuasaan Umayyah terjadi di Irak, kali ini oleh negarawan terkemuka Yazid al-Muhallab yang terakhir mendeklarasikan perang suci melawan Umayyah, menguasai Basrah dan Wasit, dan memperoleh dukungan elit dari Kufah. Tentara Suriah, Khalifah mengalahkan para pemberontak dan mengejar dan hampir melenyapkan Muhallabiyah, menandai penindasan pemberontakan besar terakhir di Irak terhadap Umayyah. Yazid II membatalkan reformasi pemerintahan Umar II dengan memberlakukan kembali jizyah pada mawali yang memicu pemberontakan dari Khurasan pada tahun 721 atau 722 Masehi yang berlangsung selama sekitar 20 tahun dengan menghadapi perlawanan kuat di antara suku Barbar di Ifriqiya, di mana gubernur Umayyah juga dibunuh oleh pengawal yang tidak puas. Peperangan di wilayah perbatasan juga dilanjutkan dengan serangan tahunan baru terhadap Bizantium dan orang Khazar di Transkaukasia. Setelah kematian Yazid II, putra terketa Abdul Malik yang menjadi khalifah adalah Hisham pada tahun 724 Masehi dengan pemerintahan yang panjang dan penuh peristiwa, terutama ditandai oleh pembatasan ekspansi militer. Hisham mendirikan istana di Rusafah di Suriah Utara yang lebih dekat ke perbatasan Bizantium daripada Damaskus dan melanjutkan permusuhan terhadap Bizantium yang telah berakhir menyusul kegagalan pengampungan terakhir Konstantinopel. Kampanye baru tersebut menghasilkan sejumlah serangan yang berhasil ke Anatolia, tapi juga kekalahan besar dalam pertempuran Akloinon dan tidak mengarah kepada ekspansi teritorial yang signifikan. Pemerintahan Hisham menyaksikan berakhirnya ekspansi di barat dan juga runtuhnya kekuasaan Umayyah di Al-Andalus. Di India, pasukan Umayyah dikalahkan oleh dinasti Chalukya di India Selatan dan oleh Pratihara di India Utara, sehingga menghambat ekspansi Arab ke arah timur. Setelah mendapat kekalahan besar dalam pertempuran Mars Abdabil, ia menderita kekalahan yang lebih besar saat berusaha menaklukkan Tokharistan dan Transokasiana. Setelah semua itu, Al-Harith bin Sulaid memimpin pemberontakan yang mendapat dukungan luas dari orang Arab dan penduduk asli, merebut Bak, tetapi gagal merebut Mars. Setelah kekalahan ini, gerakan Al-Harith tampak telah bubar. Masalah hak Muslim non-Arab akan terus mengganggu Umayyah. Pada tahun 740-an Masehi, kekhalifahan Umayyah jatuh dalam kondisi kritis. Sengketa mahkota pada tahun 744 menyebabkan perang saudara Islam ketiga yang berkecamuk di Timur Tengah selama 2 tahun. Tepat setahun berikutnya, Ad-Dahhak bin Qais Asy-Syaibani memulai pemberontakan Khawarij yang berlanjut sampai tahun 726 Masehi. Pemberontakan lain juga pecah sebagai reaksi terhadap keputusan Khalifah Marwan II yang memindahkan ibu kota kekhalifahan Umayyah dari Damaskus ke Haran.
Marwan II baru dapat meredam amarah warga setempat pada tahun 747 Masehi, beberapa bulan sebelum revolusi dimulai. Sekitar tahun 746 Masehi, Abu Muslim mengambil alih kepemimpinan Hashimiyah di Khurasan. Berbeda dengan pemberontakan Bani Ali yang terbuka dan lugas dalam penyampaian tuntutan mereka, Bani Abbas bersama sekutu Hashimiyah secara perlahan membangun gerakan perlawanan bawah tanah terhadap kekuasaan Umayyah. Jaringan rahasia digunakan untuk membangun basis kekuatan di wilayah timur dunia Muslim guna memastikan keberhasilan revolusi. Pembangunan kekuatan ini terjadi tepat setelah banyaknya deretan pemberontakan. Bani Abbas memanfaatkan waktu persiapan mereka untuk mengamati bagaimana kekhalifahan Umayyah dilanda konflik dari segala penjuru. Pada 9 Juli tahun 747 Masehi, Abu Muslim melancarkan pemberontakan terbuka melawan kekuasaan Umayyah di bawah panji bendera hitam. Saat konflik dimulai secara resmi di Mars, Abu Muslim datang memimpin sekitar 10.000 pasukan. Pada 14 Februari tahun 748 Masehi, Abu Muslim berhasil menguasai Mars, mengusir Nasr bin Sayyar kurang dari setahun setelah penumpasan pemberontakan Ibnu Suraij dan mengirim pasukan ke arah barat. Tabah Sahib bersama kedua putranya ditunjuk untuk mengejar Ibnu Sayyar hingga ke Naisabur dan terus ke barat. Pada bulan Agustus, Qatabah mengalahkan pasukan Umayyah yang berjumlah 10.000 orang di Gurgan, sebelah tenggara Laut Kaspia. Di Nahawat, Persia Barat Daya, Bani Umayyah berusaha membangun pertahanan terakhir mereka. Pasukan Umayyah yang melarikan diri ke Hamedan bersama sisa pasukan Ibnu Sayyar bergabung dengan Ghadenasun yang ada di kota tersebut. Qatabah mengalahkan pasukan bantuan Umayyah dari Suriah, sementara putranya Al-Hasan mengepung Nahawan selama lebih dari 2 bulan. Unit-unit militer Umayyah mencoba membuat kesepakatan dengan Bani Abbas untuk menyelamatkan diri dengan mengkhianati pasukan Umayyah dari Khurasan yang kemudian dibantai habis. Hampir 90 tahun kekuasaan Umayyah di Khurasan berakhir. Setelah perluasan di wilayah Persia, Bani Abbas tidak membuang waktu dan langsung melanjutkan perluasan ke Mesopotamia. Pada Agustus 749 Masehi, Komandan Umayyah Yazid bin Umar al-Fazari mencoba menghadang pasukan Qatabah sebelum mereka mencapai Kufah. Namun, pasukan Abbasiyah melancarkan serangan malam lebih dulu sebelum pasukan al-Fazari sempat bersiap. Meskipun dalam pertempuran itu Qatabah gugur dalam perang, pasukan al-Fazari berhasil dikalahkan dan melarikan diri ke Wasit, sehingga berlangsungnya pengepungan di Wasit yang berlangsung pada Agustus tahun 749 Masehi hingga Juli tahun 750 Masehi. Di sisi lain, pasukan Abdullah bin Ali dan Abu Aun bin Malik bin Yazid bergerak menuju Mosul. Secepat gerakan Qatabah dari Khurasan ke Kufah. Mengetahui ini, Marwan II mengerahkan pasukan dari Haran dan bergerak menuju Mesopotamia. Pada 16 Januari 750, di tepi kiri sungai Tigris, pertempuran pun pecah dan berlangsung selama kurang lebih 9 hari, yang diakhiri dengan kekalahan Marwan II dan pasukannya dihancurkan total. Dan yang bisa dilakukan oleh Marwan hanyalah melarikan diri ke Suriah dan kemudian ke Mesir, sementara kota-kota Umayyah menyerah satu persatu saat dilalui oleh pasukan Abbasiyah. Pada bulan April, Damaskus jatuh ke tangan Bani Abbas, dan pada bulan Agustus, Marwan II serta keluarganya ditemukan oleh pasukan kecil yang dipimpin Abu Aun dan Sahil bin Ali di Mesir dan dibunuh. Bani Abbas menjanjikan amnesti pada Juli, tetapi Al-Fazari dieksekusi segera setelah keluar dari benteng. Setelah hampir 3 tahun pemberontakan, kekhalifahan Umayyah berakhir runtuh sepenuhnya. Pasukan Abbasiyah sebagai pemenang lalu menghancurkan makam-makam keluarga Umayyah di Suriah, kecuali makam Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Sebagian besar anggota dinasti yang masih hidup diburu lalu dibunuh. Ketika pasukan Abbasiyah di bawah Abdullah bin Ali mengumumkan amnesti bagi para keturunan Umayyah, sekitar 80 orang dari Bani Umayyah berkumpul di Jaffa untuk menerima pengampunan tersebut, tetapi semuanya kemudian dibantai. Disebutkan bahwa pembantaian itu terjadi saat jamuan berlangsung, dan Abdullah dikabarkan tetap melanjutkan makan di tengah peristiwa itu. Dia kemudian menggambarkan pembunuhan massal tersebut sebagai balas dendam atas kematian Husain bin Ali di Karbala. Meski telah digantikan, dinasti Umayyah telah meninggalkan peninggalan yang begitu fenomenal. Salah satunya dalam bidang arsitektur, seperti Masjid Agung Umayyah di Damaskus. Dan jangan dilupakan juga kontribusi dalam bidang ilmu pengetahuan yang akhirnya diteruskan oleh dinasti Abbasiyah. Kalau kalian suka video kayak gini, jangan lupa subscribe. Terima kasih.